Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam semuanya. Kami dari kelompok 10 akan menjelaskan mengenai sensor kamera. Anggota kelompoknya ada 5 orang, bisa dilihat di layar ini. Oke, next. Nah, ini ada outline presentasi dari kelompok kami. Ada jenis-jenis sensor, yang kedua ada penjelasan sensor kamera, yang ketiga ada cara kerja sensor kamera, dan yang terakhir ada skematik dan codingan sensor kamera. Oke, yang pertama kami akan menjelaskan mengenai jenis-jenis sensor kamera, jenis-jenis sensor. Nah, sensor yang kita jelaskan itu yang pertama ada PIR sensor atau passive infrared sensor. Nah, jadi sejenis sensor ini dia itu tersusun dari sepasang sensor piroelektrik dan infrared, di mana kedua sensor ini dia itu untuk mendeteksi pergerakan objek di dalam jangkauan sensor, di mana objek ini dia bergerak terhadap sensornya. Nah, lalu yang kedua ada ultrasonic sensor. Nah, dari namanya ultrasonic, berarti dia ini sensor yang memancarkan gelombang ultrasonik pada suatu objek, lalu direfleksikan kembali oleh objeknya, sehingga dapat mendeteksi jarak jangkauan objek terhadap sensor. Oke, selanjutnya ada LDR sensor. Nah, LDR sensor ini dapat disebut juga sebagai fotoresistor. Dia itu digunakan untuk mendeteksi adanya cahaya atau tidak yang dideteksi oleh sensor, serta tingkat intensitas cahaya yang dihasilkan oleh sumber cahaya. Lalu yang terakhir ada gas sensor, yaitu digunakan untuk mendeteksi keberadaan atau tingkat konsentrasi gas pada atmosfer. Nah, sensor itu biasanya berkaitan dengan kebocoran gas. Kemudian mengenai temperatur sensor. Sensor ini digunakan untuk mengukur suhu. Nah, ini terdiri dari 3 pin. Pin pertama itu ini digunakan pada rentang 4-20 volt. Kemudian pin kedua sebagai V-out-nya, lalu pin ketiga sebagai ground. Lalu ada pressure sensor atau untuk mengukur tekanan. Jadi ini dari sinyal listrik kemudian dikonversi menjadi sinyal analog. Kemudian oksigen sensor. Disebut juga sensor lambda atau O2. Sensor ini digunakan untuk mendeteksi gas buang yang merupakan komponen pada suatu kendaraan. Kemudian flow air meter sensor. Digunakan untuk mendeteksi jumlah udara yang masuk pada ruang pembakaran. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penjelasan sensor kamera ini. Nah, sensor kamera ini berjenis serial VC0706, di mana sensor ini merupakan modul optik yang dapat menangkap objek berupa gambar yang kemudian disimpan dengan format yaitu .jpeg. Nah, selanjutnya sensor kamera VC0706 ini juga menggunakan sensor yang pada umumnya seperti kamera pada umumnya yaitu CCD atau Charge Coupled Device, atau juga menggunakan CMOS atau Complementary Metal Oxide Semiconductor untuk mengubah bentuk objek ke dalam citra digital. Lalu di dalam sensor ini juga terdapat chip VI Micro yang dapat dikontrol dengan komunikasi serial, yaitu dengan RS232 atau TTL. Selanjutnya resolusinya sebagai berikut. Dan selanjutnya untuk mengoperasikan modul sensor kamera ini terdapat 4 buah wire atau 4 buah kabel, di mana 2 kabelnya itu untuk power, diantaranya VCC, 5 volt, dan GND. Selanjutnya 2 kabel lainnya yaitu untuk kabel komunikasi serial, yaitu RX dan TX. Dan di samping ini merupakan bentuk fisik dari sensor kamera VC0706. Next. Nah, untuk selanjutnya berikut kami tampilkan spesifikasi lengkap dari sensor kamera serial VC0706. Terlihat jelas di sini yang terpenting adalah tegangan kerja dari sensor ini yaitu
berada pada interval 4,8 volt hingga 6,5 volt. Dan selanjutnya untuk pembacaan serial dari sensor kamera ini yaitu berada pada interval 9.600 bps sampai 115.200 bps. Jadi next. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang cara kerja dari sensor kamera ini. Jadi, seperti yang tadi sudah disebutkan juga, sensor kamera itu memiliki dua jenis konstruksi untuk cara kerjanya, yaitu ada yang complementary metal oxide semiconductor atau CMOS dan juga charge coupled device atau CCD. CCD ini dia menggunakan global shutter. Jadi, dan kalau CMOS ini dia menggunakan rolling shutter. Jadi bedanya itu kalau global shutter itu semua frame diambil dalam waktu yang sama, sementara kalau rolling shutter itu frame-nya diambil secara line by line, jadi garis per garis atau baris per baris dari paling atas hingga ke bawah, dan nanti disatukan menjadi satu gambar gitu. Next. Lalu ini adalah cara kerjanya pada umumnya. Jadi cara kerja sensor kamera itu, jadi pada saat shutternya membuka, maka akan ada foton atau cahaya yang akan masuk. Nah, foton ini bakal diubah jadi sinyal elektris yang bakal dibaca oleh si kamera dan akan diproses sebagai warna. Informasi dari foton-foton ini nanti itu akan membentuk sebuah gambar. Nah, untuk agar ada warnanya itu tuh harus ada sebuah filter yang namanya Bayer filter array. Kalau nggak ada filternya nanti gambarnya abu-abu atau grayscale. Nah, terus sensor-sensor cahaya pada kamera itu terdiri dari jutaan fotosit. Fotosit ini itu bakal ngebuka ketika shutter terbuka. Foton ini nanti yang dari cahaya itu bakal nabrak fotosit dan diinterpretasikan sebagai sinyal elektris yang kuat sinyalnya tergantung dari jumlah fotonnya. Jadi semakin banyak cahaya masuk maka semakin kuat sinyal elektrisnya. Lalu sinyalnya ini akan diproses jadi gambar, dan yang tadi disebut gambarnya kalau berwarna harus ada filter pewarna yaitu Bayer filter array yang letaknya itu di setiap fotositnya. Nah, nanti warna yang diterima itu umumnya adalah merah, biru, dan hijau seperti gambar yang ini. Jadi nanti itu sesuai dengan filternya, yang cahaya dengan spektrum warna merah akan masuk ke yang merah, yang hijau ke yang hijau, dan yang biru ke biru. Nah, nanti si sensor ini akan memproses berapa banyak warna dari foton yang diterima. Dan nanti ini kan warnanya ada merah, hijau, biru, ini diproses semuanya, dan nanti si sensor itu bakal kayak mengkalkulasi nanti itu warna sesungguhnya apa. Dan akhirnya nanti akan menjadi sebuah gambar. Next. Baik, masuk ke gambar skematik dari rangkaian kita, yaitu kita menggunakan yang tadi telah disebutkan oleh saya tadi, kita membutuhkan 4 kabel koneksi untuk dapat menghubungkan dengan VCE706 ini, yaitu pin RX kepada pin 2 dari Arduino, dan TX ke pin 3 dari Arduino, dan VCC ke pin 5 volt supply, dan GND ke pin GND. Jadi protokol yang digunakan di sini itu merupakan protokol serial seperti yang telah disebutkan, yaitu menggunakan serial TTL, tapi juga dapat menggunakan serial ORT seperti itu. Jadi kita menghubungkan RX dan TX ini ke pin 2 dan 3 secara software serial, karena itu bisa kita setting secara software untuk pin-pin digital tersebut sebagai membaca sebagaimana biasanya dalam serial hardware seperti itu. Baik, next. Ya, berikut merupakan codingannya. Kita itu menggunakan library dari Adafruit VC0706. Kemudian juga menggunakan library untuk software serial.h. Dan kita juga memiliki opsi untuk men-setting dari kamera tersebut menggunakan library UART tersebut dengan VC0706 UART. Pertama kita men-setting dulu inisialisasi untuk pin 2 dan 3 sebagai RX dan TX secara software serial yang dapat di bagian pertama tersebut. Kemudian kita meng-call salah satu function dari library
ada channel 76 and camera connection, ambil addressnya. Kemudian kita men-setting di void setupnya itu menggunakan serial begin dengan baud-nya itu, baud BPS-nya itu 9600 seperti yang tadi telah disebutkan. Itu merupakan salah satu spesifikasi dari komponen ini. Kemudian kita melakukan inisiasi untuk print kamera snapshot testnya. Jadi kita mengecek jika memang benar inisialisasi dari kamera ini, maka dia akan mengambil sebuah foto. Jika salah, maka dia akan mengeluarkan sebuah kamera initialization error seperti itu. Dan kemudian jika kita inginkan continuous shooting atau periodical shooting, itu bisa menggunakan function dari void loop-nya yang saat ini kita tidak gunakan. Boleh ke salah satu function dari kamera initialization ya di next. Karena tadi sebelumnya itu kita menggunakan if else merupakan sebuah if else condition dalam bentuk boolean, yaitu true atau false. Pertama kita menggunakan cam.begin dari library-nya Devil tadi untuk menginisialisasi kamera. Kemudian kita mengambil get version dari kameranya, kita masukkan dalam sebuah pointer reply dengan data type char. Kemudian kita mengecek apakah reply tersebut menghasilkan sesuatu atau tidak, seperti itu. Jika hasilnya itu nol, itu berarti dia gagal untuk mendapatkan versionnya atau tidak terhubung dengan baik saat menginisiasi kamera dan membalikan value false. Kemudian jika benar, maka dia akan memprint versionnya berapa dan serta dia akan memprint address tersebut dan ada di Nah, yang terakhir itu spesifikasi apa function untuk mengambil fotonya tersebut. Yaitu untuk pertama kita men-set terlebih dahulu resolusi dari kamera yang ingin kita ambil, dan paling maksimumnya adalah 640 kali 480 dengan cam.setImageSize. Kemudian kita membuat unsigned integer 8 bit dengan image size dengan nama variabel image size sesuai dengan cam.getImageSize tersebut, dan kita melakukan sebuah serial print untuk memastikan apakah resolusi yang sedang kita gunakan saat ini merupakan sesuai dengan keinginan kita, seperti itu. Kemudian dia akan melakukan serial print snap dalam 3 detik. Dalam 3 detik kemudian dia akan melakukan cam.takePicture. Kemudian dia jika berhasil dia akan mengeluarkan picture taken, dan jika gagal dia akan memberikan fail to snap. Seperti itu. Di next lagi. Mungkin sekian dari kelompok 10. Jika ada kesalahan, mohon bukakan maaf sebesar-besarnya dari kami. Terima kasih.